Halo semua, apa kabar? Pastinya baik kan? Jumpa lagi di channel kita Jendela Film, channel yang akan menceritakan film-film menarik yang cocok untuk kalian tonton. Hari ini Jendela Film akan menceritakan film horor kembali yang berjudul Pengabdi Setan. Langsung saja, ini alur ceritanya. Film ini menceritakan suatu keluarga kecil yang mengalami keterpurukan dikarenakan ibu mereka yang bekerja di bidang seni, yaitu seorang penyanyi, menderita sakit selama 3 tahun, membuat mereka tinggal bersama neneknya yang rumahnya berada di tengah hutan. Di rumah neneknya itu sering terjadi hal-hal yang aneh. Ibu mereka seperti ketakutan saat dia melihat ke atas. Namun mereka tidak tahu apa yang diisyaratkan ibunya itu. Sesampai Tony di rumah, motornya akan dijual oleh ayahnya karena kehidupan mereka yang semakin susah. Tony bertanya kepada kakaknya saat mendengar lonceng ibunya berbunyi. Apakah rambut ibunya sudah disisir? Karena setahu Tony, ibunya sangat suka kalau rambutnya disisir sebelum malam. Tony pun langsung datang ke kamar ibunya dan langsung menyisir rambut ibu. Dia melihat rambut ibunya banyak sekali yang rontok. Tony berkata ke ibunya kalau dia akan membeli obat agar rambutnya tidak semakin banyak yang rontok. Malamnya setelah semuanya tidur, Rini, anak yang paling tertua, masuk ke kamar ibunya. Di situ ibunya dilihat sudah berdiri. Setelah Rini bertanya ke ibu sudah sembuh, ibunya pun langsung terjatuh dan tidak lama itu ibu mereka meninggal dunia setelah 3 tahun menahan sakit. Setelah ibunya meninggal dunia, banyak yang terjadi di rumah mereka, seperti terdengar suara lonceng yang digunakan ibunya semasa sakit. Tidak lama ibu mereka meninggal dunia, ayah mereka pun izin untuk pergi ke kota, dikarenakan ada masalah yang harus diselesaikan. Bondi melihat ke arah luar dari jendela. Setelah itu, adik mereka yang paling bungsu mengejutkannya. Mereka berdua melihat seperti ada orang yang menyenter-nyenter seperti mencari sesuatu. Tony yang di kamarnya sedang mendengar radio. Dia seperti mendengar suara lonceng ibunya dulu. Dia menghidupkan lampu langsung mendatangi kamar ibunya. Di kamar ibunya, dia melihat loncengnya pun langsung jatuh ke lantai. Tony yang terkejut langsung berlari. Saat Rini sedang menimbah air, dia seperti ada mendengar sesuatu, tapi dia tidak menghiraukannya. Bodi bermain mainan yang tadi dikasih oleh kakaknya Tony. Namun dia dikejutkan saat dia melihat ada sosok perempuan dan melempar mainan itu. Ian asik bermain peta umpet bersama neneknya. Malamnya, lagi-lagi Tony kembali mendengar suara ibunya dari radio. Dia mendengar suara yang aneh saat dia melihat ke samping ada sosok perempuan dan sisir yang biasa digunakan ibunya semasa hidupnya dulu. Ian yang ngerasa sesak pipis, dia memberanikan dirinya pergi ke toilet sendiri, disusul oleh Bodi yang sesak pipis juga. Ian takut saat melihat foto ibunya. Bodi mengambil kain yang berwarna putih dan langsung menutupi foto itu. Setelah mereka balik badan, ada seseorang yang mengejutkan mereka. Saat Bodi teriak, kakaknya datang dan tidak melihat apa-apa. Tony keesokan harinya pergi ke pemakaman ibunya, menguburkan lonceng dan sisir milik ibunya dulu, agar ibunya lebih merasa tenang dan aman. Setelah itu, kakak tertua mereka bertemu temannya yang bernama Hendra. Hendra adalah seorang anak ustadz di kampung itu. Hendra menceritakan bahwa waktu ibu mereka dimakamkan, dia melihat seperti ada sosok wanita yang aneh. Dia mengira wanita itu adalah warga sekitar. Namun setelah dia cari tahu wanita itu bukan warga situ, malamnya dia memastikan makam ibunya Rini, tapi tidak ada yang mencurigakan.
Beberapa hari setelah itu, Hendra yang sedang melewati rumah Rini, dia melihat ada sosok wanita seperti ibu mereka. Tetapi bukan ibu mereka, melainkan setan yang menyerupai wujud ibu mereka. Rini tidak percaya dengan perkataannya. Hendra pun berkata untuk meninggalkan rumah itu. Rini tetap bertahan di rumah nenek mereka sampai ayah mereka nanti datang. Nenek Rini di rumah terlihat sangat tidak sehat. Nenek mereka menulis sesuatu dengan terburu-buru. Ketika neneknya sedang berada di kursi roda, tiba-tiba kursi rodanya tidak bisa digerakkan. Sesampai Rini di rumah, dia mencari-cari neneknya. Bodi pun yang baru pulang dari sekolah pergi ke kamar mandi. Setelah itu Bodi berteriak kencang. Ternyata nenek mereka berada di dalam sumur. Nenek mereka meninggal dunia. Bodi sangat syok atas kejadian itu. Rini meletakkan kursi roda neneknya di kamar neneknya. Dia melihat seperti ada surat di atas meja. Rini langsung pergi menemui Hendra. Dia meminta bantuan ke Hendra untuk mengantar surat neneknya tersebut ke seseorang yang ada di kota. Rini dan Hendra pun berhasil menemui alamat dan bertemu dengan orang itu. Bapak yang menerima surat itu marah ketika Rini bertanya apa maksud dari menolong cucunya. Karena bapak itu belum membaca isi surat itu, Rini dan Hendra pun terdiam. Bapak itu menyuruh mereka berdua masuk ke dalam rumah. Dia akan membaca surat itu dahulu. Bodi yang masih syok atas kematian neneknya itu, dari kejadian itu dia berubah menjadi pendiam dan suka menyendiri. Bapak itu menanyakan hubungan Hendra dan Rini. Bapak itu pun menceritakan kisah neneknya dulu. Kalau ibu mereka dulu menikah dengan bapaknya, tidak mendapatkan restu neneknya. Hubungan ibunya Rini dan neneknya pun tidak baik. Saat ayahnya Rini mengetahui bahwa ibu mereka tidak bisa memiliki anak, ayah mereka pun sangat marah. Ternyata ibu Rini sakitnya tidak wajar. Neneknya pun curiga bahwa ibu Rini mengabdi kepada iblis agar bisa memiliki anak. Rini pun tidak percaya karena selama ini dia melihat hubungan ibunya dan neneknya baik-baik saja. Ternyata hubungan itu membaik karena setelah mereka lahir. Setelah itu, Bodi sering mengigau. Rini dan Hendra pun terkejut saat seseorang membuka pintu itu. Ternyata tukang pijit yang datang. Bapak itu pun menyuruh Hendra dan Rini untuk pulang. Namun sebelum Rini keluar dari pintu, bapak itu mengingatkan bahwa hantu-hantu itu tidak bakal bisa mengambil salah satu dari mereka. Yang penting mereka harus saling menyayangi. Bodi menjadi sering diam dan bertingkah laku aneh. Rini pun mengajak adiknya untuk makan bersama dan berkata harus melakukan apapun bersama. Setelah itu, Tony menyuruh kedua adiknya untuk tidur. Ian yang melihat Bodi mengigau seperti memberi isyarat, dia sangat takut. Ian pun pergi keluar kamar. Karena dia mendengar suara orang yang mengetok-ngetok pintu, dia membuka pintu itu. Dia melihat sosok iblis yang sangat seram. Ian pun berlari sambil berteriak, namun tidak ada yang mendengarnya. Keesokan paginya, Rini menghidupkan lagu-lagu milik ibunya dulu, tetapi kasetnya rusak. Rini pun membuka kertas yang ada di kaset itu dan memutarnya kembali. Namun Rini tidak mendengar lagu itu, tetapi dia mendengar semacam orang membaca mantra ritual. Rini pun langsung pergi ke kamar adiknya. Di kamar itu Rini hanya melihat Bodi saja. Ian tidak ada di kamarnya. Rini menyuruh Tony untuk membantunya mencari Ian. Ternyata Ian pingsan di dalam peti yang ada di depan rumah. Kejadian demi kejadian terjadi oleh keluarga mereka. Tony sudah membaca buku yang kemarin dikasih teman nenek itu. Di dalam buku itu ternyata sama seperti yang bapak itu katakan. Namun para iblis itu akan mengambil anak bungsu di keluarga itu setelah berumur 7 tahun.
Ian beberapa hari lagi berumur genap 7 tahun. Rini merasa tidak percaya dengan perkataan adiknya. Rini kembali mendengar suara orang yang sedang asma. Kursi roda neneknya pun tiba-tiba di belakangnya. Dan Pak Ustadz itu berkata bahwa orang sudah meninggal tidak bisa mengganggu manusia, kecuali setan atau iblis yang menyerupai manusia. Ustadz itu pun mengingatkan Rini dan adiknya untuk sholat di rumahnya itu. Malamnya Rini sholat. Setelah dia siap sholat, dia diganggu oleh makhluk yang sangat menakutkan. Rini dan Tony pun berlari sambil menggendong adiknya pergi ke rumah Pak Ustadz. Hendra menerima telepon dari teman neneknya Rini karena ada berita yang sangat penting. Bapak itu memberikan kertas yang harus diketahui Rini. Dan teman neneknya itu pun menceritakan semuanya kepada Hendra. Di perjalanan Hendra pulang, yang membawa berita itu, Hendra kecelakaan karena dia seperti melihat orang di depannya dan mengakibatkan Hendra menabrak sebuah mobil hingga tewas. Di rumah teman nenek Rini pun terjadi sesuatu. Ustadz sangat syok atas kejadian yang menimpa anaknya. Malamnya Rini tertidur di meja dapur. Rini pun seperti ada yang menarik tangannya saat dia mau menutup jendela itu. Ayah Rini tiba-tiba datang ke rumah Pak Ustadz itu dan mengajak semua anak-anak pulang. Ayahnya sangat sedih dan menyesal setelah mendengar semua cerita anak-anaknya. Rini dan ayahnya bercerita. Tiba-tiba Tony berteriak bahwa Ian berada di dalam kamar mandi. Saat pintu didobrak, Ian seperti ada yang menggendong dan dibawa masuk ke dalam sumur. Ayahnya terus lompat dan menyelamatkannya. Setelah Ian dan ayahnya berhasil naik ke atas, ada sosok perempuan yang keluar dari dalam sumur. Di luar rumah terlihat banyak orang yang memakai baju hitam. Ketika mereka semua berada di ruang tamu, kursi roda neneknya seperti ada yang melempar. Angin tiba-tiba sangat kencang. Ayah Rini dan Tony terkurung di kamar. Ian seperti ada yang menarik, namun Bodi menolongnya. Ayah mereka seperti mau menyerang hantu-hantu itu. Para hantu-hantu itu pun tiba-tiba menghilang. Paginya mereka berberes-beres karena mau pindah rumah. Mereka bernyanyi dan sangat senang. Pak Ustadz yang mengetahui bahwa mereka akan pindah rumah, dia pun datang ke rumah mereka, meminta maaf atas kejadian yang kemarin di rumahnya. Rini pergi ke hutan belakang rumahnya. Rini mengambil buah merah-merah kecil yang ada di hutan itu. Ustadz itu izin untuk tidur di rumah Rini dan keluarga karena dia merasa kesepian. Tiba-tiba lampu mati. Mereka akan berangkat jam 12 malam, tetapi mobil yang ditunggu-tunggu belum kunjung datang. Kembali terjadi sesuatu di rumah mereka. Ustadz yang tertidur di meja makan terbangun saat mendengar sesuatu. Ustadz itu melihat banyak pocong dan hantu-hantu lain. Ustadz itu akhirnya meninggal karena ada yang menusuknya. Bodi sangat terkejut saat dia mendengar Ian bisa berbicara. Ayah Rini dan ketiga anaknya terus berlari dan mengelakkan semua hantu-hantu itu. Tetapi hantu-hantu itu semakin banyak dan ingin membunuh mereka semua. Rini melihat Ian turun melalui tangga rumah didampingi oleh iblis itu. Ian pun memanggil-manggil ayahnya untuk ikut dengannya. Hantu-hantu itu semakin banyak, namun ibu mereka membantu mereka agar tidak dimangsa oleh iblis-iblis itu. Tiba-tiba dari pintu belakang, teman nenek Rini itu pun datang menolong dan membawa Rini dan keluarganya pergi dari rumah hantu itu dan memberitahu kalau Ian sebenarnya bukan anak mereka. Itulah akhir dari cerita Pengabdi Setan. Sekian dan terima kasih. Datang seekor